Jadi kalau dikantongin, ini kalian lihat ya, ukurannya hampir setelapak tangan gue gitu. Jadi kalau dikantongin agak menonjol. Jadi kadang-kadang orang bingung kok banyak banget tonjolan di celana gue kalau gue ngantongin ini. Action! Hi, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my channel. Dan saat ini gue lagi nggak ada di studio, bahkan gue tidak di Jakarta. Lebih tepatnya gue lagi ada di Yogyakarta. Ini gue lagi di Yates Colony, di sebuah hotel yang menurut gue keren banget. Jadi gue bikin videonya spesial di sini, dan spesialnya lagi sepanjang perjalanan dari Jakarta ke Jogja, dan nanti gue balik lagi ke Jakarta. Gue ditemani oleh sebuah device yang menurut gue keren banget dan akan gue review sekarang, yaitu adalah Bose Quiet Comfort Earbuds. Ini adalah sebuah TWS dan ini ideal banget untuk menemani perjalanan, terutama yang jarak jauh dan memakan waktu yang cukup lama, kayak dari Jakarta ke Jogja ini gue naik kereta, jadi sepanjang perjalanan gue pakai si TWS ini. Dan di video kali ini gue akan ceritain kepada kalian betapa kerennya si Bose Quiet Comfort Earbuds ini. Dimulai dari hal yang pertama. Ini adalah Bose. Ini adalah sebuah perusahaan yang memang secara konsisten menjual peralatan audio sejak tahun 1964. Jadi secara quality dari brandnya sendiri, reputasinya itu udah bagus banget. Makanya nggak heran ketika gue pertama kali megang device ini, gue langsung terkesan karena ini premium banget dan memang segmentasinya premium. Sudah di launching secara global pada bulan September 2020 dan akhirnya masuk ke Indonesia menjelang akhir 2020. Bose Quiet Comfort Earbuds ini punya sebuah kelebihan yang nggak bisa ditandingi oleh TWS lain, yaitu adalah Bose Acoustic Noise Cancellingnya. It's no joke, it's so great. Bahkan di beberapa review dari media lain disebut kalau ini yang terbaik. Apalagi kalau kita menggunakan aplikasinya Bose Music, kita bisa atur level dari noise cancellingnya. Dan kita bisa meregister level yang kita suka dan kita save sebagai favorit. Dan untuk mengaktifkan noise cancelling secara cepat, kita bisa menggunakan shortcut. Caranya gampang, kita tinggal double tap di kuping bagian kiri. Dan selain itu juga ada beberapa shortcut lainnya. Misalkan kita bisa play dan pause lagu dengan double tap di kuping bagian kanan. Dan kita juga bisa custom shortcut dengan hold kuping bagian kiri. Kemudian juga ada fitur baru yang baru ada nih sekitar seminggu sampai 2 minggu terakhir melalui firmware update, yaitu adalah volume control dengan cara swipe di bagian kuping bagian kanan ini. Jadi kalau ke atas volume up, kalau ke bawah volume down. Dan itu adalah beberapa shortcut untuk kuping yang berbeda antara kuping kiri dan kuping kanan. Dan ngomongin tentang kuping ya, ini fitnya itu enak banget di kuping. Dan ini terasa nyaman di kuping kalian karena memang desainnya sedikit berbeda. Ini disebutnya adalah Stay Here Max Tip. Jadi tipnya ini berbentuk yang agak unik dan nyantel dengan nyaman di kuping kalian. Apalagi dipakai pembeliannya, kalau kita lihat dari isi kotaknya, selain unitnya ini kita akan mendapatkan beberapa ukuran dari Stay Here Max Tipnya ini. Ini untuk memastikan agar device ini stabil dan nyaman di kuping kalian. Dan untuk kalian yang suka olahraga menggunakan alat seperti ini, kalian tenang aja, karena ini udah ada IPX4 Sweat and Weather Resistant. Jadi ini tahan untuk di kondisi cuaca seperti apapun dan juga tahan untuk kena keringat. Tapi gue rasa ini nggak bisa menghilangkan bau keringat, jadi ya, tetap aja akan bau. Untuk battery life-nya sendiri, ini diklaim bisa tahan selama 6 jam nonstop kalau dipakai, dan gue selama ini nggak pernah pakai selama 6 jam nonstop, jadi ya gue belum bisa memverifikasi apakah benar-benar 6 jam nonstop, tapi kurang lebih seperti itu. Dan kalau kalian pakai casingnya, ini bisa ngebantu untuk nge-charge full charge 2 kali, jadi ada tambahan sekitar 12 jam. Jadi kalau di total-total itu sekitar 18 jam, dan untuk pengecasannya, ini menggunakan USB Type-C di bagian belakang, dan juga ini support untuk wireless charging. Jadi kalau kalian punya device lain yang bisa wireless charging atau power share gitu ya, tinggal tumpuk aja di atasnya, jadi kalian bisa ngecharge juga secara mobile. Dan secara desain sebenarnya gue suka sama kotaknya ini karena desainnya menarik. Ini bisa terbuka secara pelan-pelan dan ini tight banget ya, jadi aman banget, gak bisa kebuka dengan sembarangan, ada kuncinya gitu. Gue suka dengan desainnya, tapi menurut gue agak kegedean. Jadi kalau dikantongin, ini kalian lihat ya, ukurannya hampir setelapak tangan gue gitu. Jadi kalau dikantongin agak menonjol. Jadi kadang-kadang orang bingung kok banyak banget tonjolan di celana gue kalau gue ngantongin ini. Maksudnya kan gue ngantongin handphone lain juga, gue pakai 2 handphone ngantongin sama ini gitu. Jadi tonjolannya banyak. And overall, itu adalah beberapa hal yang menurut gue keren dari si Bose Quiet Comfort Earbuds ini. Dan ada beberapa hal juga yang menurut gue perlu diperbaiki sebenarnya. Tapi ya it's okay lah. Kayak misalkan ukuran charging case-nya yang agak bulky ya, jadi besar. Untuk beberapa orang mungkin sulit untuk dikantongin, tapi akhirnya dimasukin ke dalam tas mungkin ya. Kemudian juga menurut gue, ini 6 jam kayaknya bisa lebih diimprove lagi. Kayak misalkan 6 hari gitu. Enggak. Jadi battery life-nya kayaknya masih bisa diperpanjang lagi gitu. Untuk beberapa orang mungkin 6 jam masih kurang. Tapi
So far menurut gue sih aman-aman aja. Apalagi kalau kalian udah ngerasain bagaimana enaknya si acoustic noise cancellingnya. Sumpah, enak banget dan kedap banget. Ini benar-benar kualitas premium. Untuk gambaran aja ya, gue pakai ini di kereta dan gue hampir nggak mendengar kebisingan apapun di kereta. Segitu silentnya ini. So, buat kalian yang pengen cari informasi lebih lanjut mengenai Bose Quiet Comfort Earbuds ini, silahkan cek link yang ada di deskripsi. Dan terima kasih kepada Bose Indonesia yang sudah mengirimkan kepada saya ini untuk dijajal. Dan saya menjajalnya dan saya suka, meskipun tadi tetap ada hal yang menurut saya agak mengganjal sekali kalau dikantongin. Tapi ya itu menurut gue masih oke lah ketimbang kelebihan-kelebihan yang ditawarkan. Dan sekian untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, silahkan like dan subscribe. Dan kalau kalian suka banget, silahkan di-share ke teman-teman kalian. Dan mungkin sebagian dari kalian berpikir, ini kok videonya agak beda banget ya sama yang biasanya? Ya, karena ini 100% direkam menggunakan smartphone. Dan ya, gue lagi bikin vlog di Yogyakarta kali ini. Jadi tungguin aja vlog dari gue. Akan ada lagi vlog dari Wisnu. Tungguin di channel gue. Jangan lupa pakai subscribe ya. Jangan lupa di-like videonya dan di-share ke teman-teman kalian. Dan ya, sekian dari Wisnu Kumoro. Wisnu Kumoro pamit. Dadah.